Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas mengenai halalan thayyiban. Pada dasarnya, semua yang ada di bumi ini yang diciptakan oleh Allah adalah untuk kebutuhan umat manusia, untuk kemaslahatan umat manusia, kecuali yang dilarang dan ada dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Namun kita sebagai umat muslim tidak pernah menyadari bahwasanya produk-produk yang ada di sekitar kita adalah produk-produk yang mungkin bisa jadi adalah produk-produk yang masih syubhat dan kemudian mengandung barang yang dilarang atau mengandung zat yang diharamkan. Misalkan saja, ternyata produk-produk misalkan obat-obatan, ternyata di situ ada kandungan alkohol yang lebih dari 2%. Padahal dalam Al-Quran sendiri berfirman bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan itu adalah dilarang. Ya. Contoh yang lainnya adalah makanan yang kemudian mengandung gelatin, di mana gelatin tersebut ternyata berasal dari babi. Padahal apa yang kita makan itu adalah yang nanti kemudian menjadi energi bagi tubuh kita untuk setiap kali beraktivitas dan kemudian setiap kali berkegiatan. Apa yang kita makan yang kemudian bisa jadi karbohidrat, ada kandungan lemak atau protein dan yang lainnya, itu kemudian nanti menjadi daging. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya setiap tubuh yang tumbuh dari makan yang haram, maka api neraka itu lebih utama baginya atau lebih layak membakarnya. Secara ringkasnya maka you are what you eat ya. Jadi di sini apa yang kalian makan itu adalah pencerminan siapa kalian. Logikanya kita kalau lihat dari hewan atau dari binatang yang merupakan karnivora memakan daging-dagingan, maka perilaku mereka atau watak mereka adalah menjadi buas. Tapi ketika binatang atau hewan yang herbivora yang memakan dedaunan, maka mereka pasti lebih jinak ya. Sama halnya dengan itu, manusia demikian. Ketika ada barang atau zat atau produk yang kita makan merupakan produk yang haram, baik itu dari segi zatnya maupun dari segi cara memperolehnya, maka itu akan mempengaruhi perilaku dan watak kita. Maka untuk itu kita sebagai umat Islam jangan sampai memberikan makanan untuk anak-anak kita dan generasi kita dan kita sendiri. Kita harus menjaga dari hal-hal yang diharamkan agar generasi kita adalah generasi yang memiliki akhlakul yang karimah. Sebenarnya halal menurut Majmu' Al-Wasit adalah barang yang tidak haram atau mengkonsumsinya pun tidak dilarang oleh agama. Jadi ada dua hal yang dikaji dalam kehalalan suatu produk. Yang pertama adalah haram karena zatnya atau secara materi telah dinyatakan haram oleh syariat seperti babi, bangkai, dan darah. Namun yang kedua di sini haram bukan karena zatnya tapi karena cara memperolehnya atau cara prosesnya atau cara mengolahnya. Misalkan saja ada sosis yang kemudian dari daging sapi, namun daging sapi ini kemudian disembelihnya bukan atas nama Allah atau disembelih tapi tidak sampai putus saluran pencernaannya atau saluran pernafasannya. Maka ini sama saja dengan kita memakan bangkai. Untuk itu ketika cara memprosesnya atau cara mengolahnya ini tidak benar, maka itu juga menjadi haram. Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, Hurimat alaikumul maitatu wa damu lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhatiqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala samu illa ma dzakaitu wa ma biha ala nusubi wa an tastaqsimu bil aslam. Dzalikum fis al-yawma yas'al ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi mahmasatin ghairi mutajannifil its fa innallaha ghafurur rahim. Dari sini kita lihat bahwa Allah sendiri berfirman ada beberapa produk atau ada beberapa material yang kemudian dilarang untuk kita mengkonsumsinya. Di antaranya adalah bangkai, darah, daging babi, kemudian daging yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Kemudian ada pula yang kemudian disembelih untuk berhala. Maka ini semua adalah haram kita konsumsi. Namun perlu juga kita waspadai ada kemudian produk-produk
yang mungkin masih dilarang atau mungkin, diharamkan karena zatnya, namun karena ada keadaan darurat, maka ini menjadi diperbolehkan atau mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga, eee, yang menjamin ya, salah satunya adalah kalau di Indonesia adalah lembaga MUI. Misalkan saja, vaksin begitu ya, ada vaksin yang kemudian mengandung, eee, DNA babi atau mengandung tripsin dari babi. Lah kemudian karena keadaan darurat menjadikan vaksin ini kemudian, eee, mendapatkan sertifikat halal ya, karena keadaan darurat. Namun, ketika keadaan darurat ini sudah, lepas ya, sudah tidak lagi darurat, maka jangan sampai tubuh kita itu, atau tubuh kita itu dimasuki oleh barang-barang, atau oleh vaksin yang kemudian masih mengandung, zat yang haram. Kemudian yang kedua selain, halal, maka kita juga harus melihat, apakah produk-produk tersebut mengandung barang atau zat yang thayyib atau tidak thayyib. Artinya di sini apakah produk tersebut merupakan produk yang di mana bahan bakunya adalah, tidak meracuni tubuh kita atau, tidak menjadikan penyakit dalam tubuh kita. Juga harus dikaji lebih dalam, karena apa, ada juga suatu produk di mana produk ini ternyata, bahan bakunya halal ya, namun ternyata di sini dapat menyebabkan, suatu penyakit karena mengandung zat yang karsinogenik bagi tubuh kita. Maka ini tidak lagi thayyib ya. Karena tidak lagi thayyib maka juga tidak baik buat tubuh kita dan kita tidak, perlu untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut atau produk-produk tersebut ya. Menurut Syekh Raghib Al-Isfahani dalam Mujma' Mufradat li Afadil Al-Fadil Quran menyebutkan bahwasanya thayyib itu adalah secara umum merupakan suatu yang dirasakan enak oleh indera dan jiwa. Dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, "Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton. Innahu lakum aduwwun mubin." Jadi selain halal, maka kita juga harus melihat apakah produk tersebut berasal dari bahan baku yang thayyib atau tidak. Jika tidak, maka perlu kita hindari untuk mengkonsumsinya. Untuk itu, selain kita mewaspadai produk-produk tersebut dengan melihat ingredient atau komposisi dalam kemasannya, maka kita juga harus melihat apakah produk tersebut mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga penjamin kehalalan di suatu negara. Produk itu tidak hanya dari segi makanan saja, tapi juga dari produk obat-obatan, minuman maupun kosmetik ya. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang JPH, pada pasal 4 berbunyi, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikasi halal. Namun karena pasar global ya, kita lihat di pasar global sendiri, barang-barang dari impor itu sangat mudah sekali masuk ya, atau dengan mudahnya barang-barang itu masuk dan kecanggihan teknologi, kita dengan mudah membeli misalkan saja lewat Shopee, lewat Tokopedia, atau lewat aplikasi jual beli secara online. Kita bisa kemudian membeli dengan mudah dari luar negeri dan barang itu datang dengan mudah ke Indonesia. Namun harus kita waspadai apakah produk dari luar negeri itu merupakan produk yang halal, adakah jaminan halal dari luar negeri ataukah tidak. Nah, kita lihat dulu ingredient dari, produk tersebut. Ketika produk tersebut mengandung, komposisi yang atau zat yang tidak halal, maka jangan kita beli atau jangan kita konsumsi, meskipun produk tersebut adalah produk yang murah dan berkualitas, misalkan saja demikian. Kita harus menjaga kehalalan, karena dengan demikian maka kita bisa menjaga generasi kita nanti biar, memiliki akhlak yang karimah. Selain itu, kita, terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh barang-barang yang haram. Pada pasal, 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menetapkan bahwasanya setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk, diperdagangkan, wajib mencantumkan label di dalam atau pada kemasan pangan. Jadi kita itu wajib, mencantumkan, label halal dengan cara apa? Dengan cara meminta izin dulu dari, penjamin, kehalalan dengan meminta, sertifikasi halal ya, kalau di Indonesia adalah MUI, dan kemudian di situ ada beberapa kriteria apakah MUI akan mengeluarkan sertifikasi halal atau tidak dari produk kita.
Yaitu di sini kita lihat bahwasanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal, bahwasanya ada beberapa hal yang kemudian dikategorikan sebagai produk yang haram. Di antaranya adalah yang pertama adalah khamar. Jadi di sini khamar adalah hal-hal yang menyebabkan atau yang memabukkan. Kemudian etanol, fuse oil, ragi dan cuka itu juga dikatakan haram ketika misalnya saja mengandung etanol lebih dari 2% atau lebih dari 1%. Coba nanti dibaca lagi di Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2003 ya. Itu ada beberapa kriteria yang dikatakan ragi yang halal itu bagaimana, atau ragi yang haram dan cuka yang haram itu bagaimana, itu ada ketetapannya. Kemudian dari pemotongan hewan juga. Dari pemotongan hewan, ketika hewan itu dikatakan haram, maka dilihat bagaimana cara penyembelihannya. Ketika menyembelihnya tidak sampai terputus saluran pencernaannya dan saluran pernafasannya, maka dikatakan haram ya. Kemudian apakah dipotong oleh orang Islam atau tidak, atau ahli kitab atau tidak, maka juga dikatakan haram. Maka coba dicek kembali di Fatwa Majelis Ulama nomor 4. Kemudian yang berikutnya adalah masalah penggunaan nama dan bahan. Jadi nama ini juga sangat penting ya. Apakah nama nanti akan menjadi penyebab produk tersebut tidak mendapatkan sertifikasi halal atau tidak. Ternyata ketika nama yang kemudian menjurus kepada kekufuran juga akan tidak akan mendapatkan sertifikasi halal. Misalkan saja ada nama-nama misalkan setan di bagian belakangnya, itu juga tidak akan mendapatkan sertifikasi halal. Atau juga misalkan ternyata ada nama misalkan bakso babi, maka itu juga tidak akan mendapatkan sertifikasi halal atau label halal. Kemudian media pertumbuhan. Media pertumbuhan juga sangat penting karena apa? Ketika media pertumbuhannya adalah dari barang yang najis, maka juga dikatakan sebagai haram. Kemudian masalah kodo. Masalah kodo ini karena dia berasal dari dua lingkungan, yaitu diharamkan untuk membunuh dan mengkonsumsinya, maka juga dikatakan sebagai produk yang haram nanti dan tidak akan mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian yang ketujuh adalah masalah sertifikasi halal yang kadaluarsa, maka itu juga hal yang perlu kita waspadai ya. Nah, babi ini seluruh bagian tubuhnya itu dapat menghasilkan suatu produk, baik itu kulitnya, bulunya, dagingnya, dan organ dalamnya. Misalkan saja bulunya dapat digunakan sebagai sikat, kulitnya bisa digunakan sebagai dompet, kemudian dagingnya bisa digunakan sosis atau yang lain. Kemudian dari tulangnya saja bisa dijadikan gelatin, dan gelatin itu bisa digunakan untuk membuat cangkang kapsul atau bisa digunakan untuk membuat permen ya. Kemudian yang lain, dari pankreasnya bisa digunakan untuk membuat insulin, atau dari yang lain tripsinnya itu bisa digunakan sebagai vaksin yang sekarang beredar luas di Indonesia ya. Berikutnya di sini kita lihat dari produk-produk yang mengandung babi. Di antaranya ini bulunya ternyata bisa digunakan sebagai sikat gigi, kuas, jaket bulu dan yang lain. Jadi perlu dihati-hati ya. Kemudian dari tulangnya saja bisa dijadikan sebagai gelatin, di mana gelatin ini bisa dibuat menjadi produk jelly, kemudian produk permen, kemudian dijadikan sebagai emulsifier, dan kemudian emulsifier ini ternyata bisa digunakan sebagai produk yogurt, es krim, mentega, dan masih banyak yang lain. Kemudian berikutnya di sini ternyata dagingnya bisa dicampur dengan daging sapi dan kemudian diolah menjadi sosis misalkan, atau bakso atau yang lainnya. Berikutnya di sini ada jeroan yang kemudian proses pankreasnya menjadi insulin. Begitu juga dengan enzimnya, bisa dijadikan sebagai kasein, keju, laktos, dan masih banyak produk-produk yang lain di mana produk tersebut adalah berasal dari bagian tubuh babi. Nah, untuk itu kita sebagai umat Islam harus berhati-hati dan mewaspadai apakah produk yang kita konsumsi itu mengandung babi atau tidak. Untuk itu di sini ada beberapa kandungan alkohol sendiri itu adalah mungkin yang diperbolehkan di MUI adalah kurang dari 1%. Namun di sini apapun yang memabukkan itu adalah haram ya, berdasarkan hadis Nabi, kullu muskirin haramun wa ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun. Baik
dikit dan banyaknya itu juga haram ya. Banyaknya haram apa sedikitnya pun juga haram. Kemudian berikutnya adalah produk-produk yang mungkin di sekitar kita tapi masih tidak thoyyib ya, artinya tidak baik buat tubuh kita dan menyebabkan penyakit ya. Karena mungkin bisa jadi mengandung zat karsinogenik atau mutagenik. Di antaranya misalkan ada kerupuk yang kemudian mengandung pewarna tekstil, di mana pewarna tekstil ini tidak baik buat tubuh kita karena mengandung zat karsinogenik. Kemudian bakso, di mana bakso ini terdapat saus ya. Kita kalau makan bakso mesti tidak enak kalau tidak pakai saus. Nah, sedangkan saus sendiri kadang saus itu masih ada produsen yang menggunakan pewarna tekstil. Kemudian penyedap rasa yang sangat banyak sekali. Kemudian ternyata di sini ada juga yang produk-produk misalkan yang masih menggunakan penyedap rasa yang kadaluarsa, padahal penyedap rasa sendiri itu kan juga ada kandungan yang kurang baik buat tubuh, apalagi yang sudah kadaluarsa. Baik, sampai di sini untuk materi halal thayyiban. Tugas kalian adalah memberikan komentar dengan mencantumkan nama suatu produk yang biasa beredar di kita namun masih mengandung zat-zat yang haram. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.